Jadi ini saya switch dulu, oke, ke modul yang kedua. Sebentar. Oke, jadi kita masuk ke modul yang kedua ya. Jadi di modul yang kedua, kita akan bahas untuk perkenalan untuk cloud architecting. Oke, jadi itu kurang lebih yang akan kita bahas di modul yang kedua ini. Jadi di sini untuk modul yang kedua, eh, yang pertama kita bahas adalah apa sih sebenarnya cloud architecting. Jadi itu yang akan kita bahas di modul kali ini. Terus kemudian kita juga akan membahas terkait dengan Amazon Well Architected Framework. Jadi AWS Well Architected Framework. Jadi nanti untuk Well Architected Framework ini adalah satu guideline gitu ya untuk kita desain satu solusi di AWS. Jadi gimana kalau misalkan kita ingin membangun solusi di AWS itu nanti seperti apa? Oke, nah itu akan kita bahas guideline-nya dengan menggunakan si Well Architected Framework ini. Oke, nah terus kemudian untuk di sini kita juga akan membahas terkait dengan best practice untuk kita membangun solusi di AWS dan yang terakhir adalah AWS Global Infrastructure. Oke, jadi gimana nanti kita bisa memanfaatkan untuk global infrastructure ini. Oke, itu yang akan kita bahas di modul kali ini. Oke, jadi mungkin yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan apa sih sebenarnya cloud architecting, kayak gitu. Oke, tapi sebelum masuk ke situ, kita bahas dulu untuk objektif dari modul ini. Jadi untuk modul kali ini, tujuannya, tujuan dari di akhir modul ini, nanti rekan-rekan bisa di sini untuk menceritakan atau untuk menjelaskan cloud architecture itu seperti apa sih di situ. Terus kemudian bisa menjelaskan juga tentang bagaimana bisa untuk melakukan desain dan mengevaluasi arsitektur dengan dibandingkan atau dengan menggunakan AWS Well Architected Framework. Jadi dengan pakai WAF, kita bisa ngecek apakah arsitektur ya atau desain arsitektur yang ada ini dia sudah sesuai sama WAF atau belum. Oke. Nah, kemudian juga nanti bisa menjelaskan best practice dalam membangun solusi di AWS. Dan yang terakhir, bisa untuk menjelaskan bagaimana untuk membuat how to make informed decision di sini. Oke, jadi bagaimana nanti kita bisa membuat keputusan, yang informasinya cukup jelas di situ, dan juga kita bisa letakkan ya nanti resource AWS kita di lokasi yang kita inginkan. Oke, jadi bagaimana kita bisa menentukan lokasi di mana kita meletakkan resource kita dan itu pun juga ada penjelasannya atau ada alasan di balik menggunakan atau memilih lokasi tersebut. Oke, itu objektif dari modul kali ini. Nah, oke, terus kemudian nanti ya di penghujung dari course kali ini, jadi di penghujung dari kelas architecting on AWS ini, oke, diharapkan rekan-rekan semua bisa membaca arsitektur ini. Oke, jadi adalah arsitektur yang cukup besar di sini, ada cukup banyak komponen di dalamnya, ada cukup banyak alur di sini di dalam arsitektur ini, dan ini nanti diharapkan untuk rekan-rekan semua yang ikut di kelas ini, nanti di penghujung dari kelas ini, jadi pertemuan terakhir, itu bisa membaca arsitektur ini dengan baik dan benar, dan tahu alasannya kenapa menggunakan komponen ini, kenapa menggunakan komponen ini, kenapa konfigurasinya di sini, kayak gitu. Oke, itu ya. Oke, terus kemudian mari kita masuk ke apa sih sebenarnya cloud architecting itu. Oke, di sini dari kebutuhan arsitektur ya, jadi kita di sini akan sedikit bercerita tentang si Amazon. Jadi di sekitar tahun 2000, Amazon struggling ya di situ ya. Amazon struggling untuk membuat shopping website mereka highly available and scalable. Oke, yang seperti kita ketahui ya, Amazon itu kan dulu diawali dengan online bookstore, jadi jualan buku awalnya. Oke, nah di sini untuk shopping website-nya di tahun 2000 itu dirasa masih kurang banget untuk high available-nya.
Oke, untuk high availability-nya. Jadi sering bermasalah untuk uptime dari si website-nya dan juga untuk scalable. Oke, jadi untuk penambahan dan pengurangan kapasitasnya itu dirasa masih kurang fleksibel di situ. Oke, itu di tahun 2000. Nah, di sini kita akan sedikit membahas atau mengulas sedikit tentang sejarah dari AWS. Kenapa sih AWS muncul kayak gitu? Nah, AWS muncul ini sebenarnya dari sejarahnya Amazon sih, karena seperti yang kita ketahui ya, AWS adalah Amazon Web Service. Oke, balik ke Amazon dulu ya di sini. Kita akan sedikit review terkait dengan Amazon. Nah, pada saat itu, menurut dari CEO-nya AWS pada saat itu, Andy Jassy, oke, si Amazon e-commerce tools itu adalah jumble mess. Jadi acak-acakan untuk si e-commerce tools-nya. Oke, di mana di sini si aplikasi dan arsitekturnya, oke, itu dibangun tanpa planning yang tepat, tanpa planning yang benar di situ. Jadi asal-asalan dibangunnya. Oke, terus kemudian ada kesulitan untuk memisahkan service satu sama lainnya. Oke, jadi benar-benar untuk si e-commerce-nya itu komponen dari e-commerce-nya, tools untuk e-commerce-nya itu tuh acak-acakan dan ya nggak tertata rapi lah di situ. Sehingga pada saat mungkin ingin memisahkan antar service-nya itu menemui kendala. Oke, terus akhirnya Amazon memikirkan, mencari cara gimana caranya supaya si service-nya bisa dipisahkan dengan mudah. Makanya di sini akhirnya si Amazon dia bikin set of well-documented API. Jadi dia bikin sekumpulan dari well-documented API. Jadi untuk si service-nya ini pisahkan, dan untuk komunikasinya itu dengan menggunakan API. Dan nggak sembarangan API. API yang dibuat itu well-documented. Yang berarti ada dokumentasinya, ada changelog-nya, jadi tertata rapi banget di situ. Sehingga nanti kalau misalkan ada pengembangan ke depannya, itu bisa lebih mudah dalam tracking-nya, dalam tracing-nya, oke, dalam modifikasinya. Dan kalau misalkan pengen balik lagi, itu masih bisa dilakukan. Oke, itu ya. Jadi menggunakan well-documented API untuk memisahkan antar service dan supaya si service itu bisa komunikasi satu sama lainnya. Dan akhirnya ke depannya pun si Amazon tetap menggunakan si well-documented API ini. Dan well-documented API ini jadi standar dari service development di Amazon. Oke. Nah, terus kemudian kita lanjut yang berikutnya. Ternyata si Amazon masih ada permasalahan untuk bisa membangun aplikasi dengan cepat. Oke. Di mana di sini untuk database, compute, dan storage-nya, komponen-komponen dari mereka itu paling nggak butuh 3 bulan untuk dibangunnya. Untuk bangun si database, compute, sama storage ya, butuh waktu 3 bulan di situ. Belum lagi masing-masing dari tim membangun resource-nya sendiri-sendiri, sehingga makin acak-acakan di situ. Oke, dan nggak ada planning buat scalability atau reusability. Jadi di situ nggak ada perkiraan bahwa oh ini kapasitasnya bisa nambah, oh ini bisa dipakai berulang kali. Nggak ada pemikiran seperti itu. Nggak ada planning untuk seperti itu. Oke, sehingga akhirnya solusinya Amazon memutuskan untuk membuat sebuah internal service, oke, untuk nanti membuat highly available, scalable, and reliable architecture on top of its infrastructure. Oke, jadi nanti jadi ceritanya si Amazon akhirnya di atas infrastruktur yang mereka miliki, mereka membangun suatu internal service. Yang mana internal service ini dipakai untuk membangun infrastruktur atau arsitektur yang dia highly available, scalable, dan reliable. Oke. Dan akhirnya si internal service ini kemudian dikembangkan terus, dan pada tahun 2006 Amazon memutuskan bahwa solusi ini mereka akan coba jual dalam bentuk AWS. Jadi AWS itu muncul di tahun 2006 yang asalnya adalah masalah dari si Amazon sendiri. Itu ya, itu untuk si AWS. Oke, jadi mungkin sedikit informasi terkait dengan sejarah dari kenapa sih munculnya si AWS ini. Oke, itu ya. Nah, terus kemudian kalau kita membahas terkait dengan cloud architecture, jadi apa sih sebenarnya cloud architecture itu? Jadi cloud architecture itu sebenarnya adalah suatu praktek ya, suatu praktek dari pengaplikasian karakteristik dari cloud, menjadi sebuah solusi yang menggunakan cloud service
dan fitur dari si cloud-nya itu untuk bisa memenuhi kebutuhan dari si bisnisnya, dari si technical bisnisnya di situ. Oke. Dan si cloud architecture itu adalah blueprint. Dia adalah blueprint dari desain strukturnya. Oke, jadi nanti si customer, oke, dia punya business goal seperti bla 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 dan requirement seperti bla bla bla. Yang kemudian si arsitek ini dia mencoba untuk memikirkan atau mencoba untuk menelaah, memahami keinginan dari customer. Terus kemudian si arsitek ini dia membuat suatu struktur desain di sini. Oke, yang mana nanti untuk struktur ini atau blueprint ini akan dieksekusi pembuatannya oleh delivery team. Oke, jadi mungkin cloud admin atau mungkin IT administrator atau mungkin developer, mereka yang akan melakukan implementasi dari si blueprint-nya ini. Oke, sehingga nanti hasilnya adalah sebuah complete structure. Oke, itu ya, itu cloud architecture kurang lebih seperti itu. Oke, jadi si arsiteknya yang dia memikirkan untuk solusi dari si customer-nya, ya nanti untuk solusinya itu akan dibuatkan blueprint-nya, desain arsitekturnya, yang di situ menggunakan cloud. Oke, itu ya. Jadi kurang lebih untuk session yang pertama ini, yang pertama cloud architecture adalah suatu praktek untuk mengaplikasikan cloud karakteristik menjadi sebuah solusi yang nanti menggunakan cloud service sama fitur untuk memenuhi kebutuhan dari organisasi. Oke, berdasarkan dari kebutuhan teknikalnya dan kemudian dari use case si bisnisnya. Oke, yang nanti kita bisa menggunakan service AWS untuk membuat highly available, scalable, sama reliable arsitektur di situ. Oke, itu ya, itu untuk session yang pertama. Oke, untuk session kedua terkait dengan si well architected framework. Jadi si AWS ini untuk kita bisa membangun solusi dengan baik dan benar di AWS, AWS menyediakan suatu framework yang nanti bisa dipakai sebagai acuan. Oke, bisa dipakai sebagai guide ya di situ ya. Oke, untuk kita membangun solusi di AWS. Jadi kurang lebih untuk si Will Architecture Framework sendiri di sini dia terdiri dari 5 pilar ya. 5 pilarnya ada security, operational excellence, reliability, dan performance efficiency dan cost optimization. Nah, ini kalau saya lebih suka menyingkatnya dengan CROPS. Oke, lebih suka aja disingkat dengan CROPS. Jadi kalau CROPS, C-nya itu adalah cost optimization. Oke. Terus R-nya adalah reliability. Oke. O-nya adalah operational excellence. Oke. P-nya adalah performance dan S-nya adalah security. Jadi 5 pilar ini adalah yang membentuk well architected framework. Sehingga nanti ketika kita membangun satu solusi, ketika kita lagi gambar-gambar, lagi desain-desain gitu kan, kita memikirkan 5 hal ini. Oke, supaya nanti untuk apa yang kita desain, untuk arsitektur yang kita buat, itu jadi arsitektur yang benar-benar well architected, yang benar-benar matang di situ. Oke. Nah, di sini nanti kita akan bahas ya untuk masing-masing pilarnya seperti apa. Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu adalah terkait dengan security pillar. Oke, di security pillar ini dia lebih ke kemampuan untuk kita bisa memproteksi informasi, sistem sama aset ketika kita melakukan atau menjalankan sebuah business value ya. Jadi kita menjalankan untuk sistemnya kayak gitu. Oke, yang nanti di sini kita harus memperhatikan beberapa hal dan kita harus mengaktifkan beberapa hal terkait dengan security. Jadi yang pertama adalah dari sisi identity dulu. Oke, identity seperti apa yang nanti digunakan dalam kita melakukan sesuatu di arsitektur kita. Oke, untuk identity di sini contohnya adalah user-user, IAM user yang ada di dalam si AWS, atau mungkin user-user dari luar. Nanti identity yang mana yang mau kita gunakan di situ. Oke, terus kemudian traceability. Kita aktifkan fitur-fitur yang bisa digunakan untuk melakukan tracking, untuk melakukan tracing, untuk melakukan pencatatan untuk apa yang terjadi di akun AWS kita. Oke. Terus kemudian kita aplikasikan security di tiap-tiap layer. Jadi kita aktifkan mungkin di layer dari network-nya. Oke. Mungkin kita aktifkan di layer di luar dari network, sebelum network, kayak gitu. Atau mungkin kita aplikasikan untuk security layer-nya
di layer atau di level operating system atau bahkan di level datanya. Kita lakukan enkripsi untuk datanya. Oke. Dan yang terakhir, di security pilar ini adalah risk assessment and mitigation strategy. Oke, jadi asesmen terhadap apa saja yang kira-kira beresiko dan juga bagaimana caranya kita mengatasi kalau misalkan ada suatu yang bermasalah. Strateginya seperti apa di situ. Ketika ada atau ketika muncul satu masalah. Oke, lanjut. Untuk berikutnya adalah operational excellence pilar. Jadi untuk pilar ini yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk kita bisa menjalankan dan monitor sistemnya dengan baik dan benar. Kemudian dari hasil monitoring dan menjalankan sistemnya dengan baik dan benar itu, di situ kita tambahkan juga untuk nanti kita bisa secara terus-menerus, secara berlangsung untuk bisa melakukan peningkatan atau improvisasi terhadap proses dan prosedur yang ada, kayak gitu. Oke, jadi gimana kita melakukan improvisasi terus-terusan terhadap apa yang kita deploy, kemudian terhadap proses untuk updating-nya, terhadap operating prosesnya, kayak gitu. Oke, itu ya. Jadi operational excellence pilar itu lebih ke situ. Jadi kemampuan untuk kita jalankan dan monitor sistem, untuk kita update, untuk kita deploy, untuk kita operating di situ. Oke, next berikutnya adalah reliability pilar. Nah, untuk reliability pilar ini berarti kita berbicara tentang ketahanan arsitektur yang kita buat ya di sini ya. Jadi nanti di situ kita cek untuk arsitektur kita. Apakah nanti ada komponen yang dia kalau misalkan ada fail atau mungkin ada gangguan untuk di servisnya, itu bisa recover dengan cepat. Oke. Terus kemudian nanti secara dinamis bisa menyesuaikan computing resource-nya untuk bisa memenuhi permintaannya. Jadi katakanlah ketika lagi flash sale gitu kan, traffic-nya terus tiba-tiba tinggi. Nah, gimana caranya nanti kita bisa mengatasi hal tersebut. Oke. Jadi secara otomatis untuk kapasitasnya dia bertambah atau berkurang. Itu ya. Nah, kemudian di sini untuk reliability pillar ini juga paling tidak nanti di dalamnya kita bisa mengatasi gangguan seperti mungkin gangguan dari salah konfigurasi atau mungkin gangguan dari sisi network ya. Jadi ada namanya transient network issue. Jadi transient network issue itu biasanya adalah masalah yang berasal dari si servernya. Oke, ya nanti kita bisa coba selesaikan solusinya dengan menggunakan konsep retry. Jadi biasanya gitu. Kalau transient network issue biasanya kita coba akses, ternyata nggak bisa, error-nya error 500 sih biasanya. Terus kemudian kita coba lagi buat retry lagi, buat aksesnya, retry lagi buat aksesnya sampai dia bisa. Itu transient network issue. Oke. Nah, lanjut ya. Untuk pilar yang berikutnya adalah performance efficiency pilar. Nah, di sini, oke, tujuannya adalah untuk kita bisa meningkatkan performa dari si aplikasi atau solusi kita, oke, tapi peningkatannya juga secara efisien di situ, sesuai dengan kebutuhannya, dan menggunakan resource yang benar-benar efisien untuk melakukan hal seperti itu. Oke, jadi untuk bagaimana cara untuk implementasinya, jadi yang pertama, kita bisa saja memilih untuk resource yang paling efisien, oke, dan kita tetap menjaga efisiensinya pada saat ada perubahan di permintaan. Jadi katakanlah permintaannya ketika tinggi di situ, maka nanti di situ kita harus bisa memaintain buat efisiensinya. Kita mungkin bisa nambahkan untuk kapasitasnya, tapi penambahan kapasitasnya juga sesuai dengan kebutuhan. Oke. Terus kemudian democratize advanced technology. Jadi ketika ada teknologi-teknologi yang baru dicoba, oke, dicoba untuk teknologi yang baru eksperimen di situ. Oke. Kalau misalkan ternyata di situ kita nggak bisa nyoba, nggak bisa eksperimen, kita bisa mungkin dengan penyewa vendor untuk melakukannya. Yang jelas kalau ada teknologi yang baru, oke, paling tidak dicoba di situ. Supaya nanti kita bisa tahu, oke, ada penambahan performa nggak di situ. Oke, itu ya. Dan yang terakhir, employ mechanical sympathy. Jadi, kalau kita ingin meningkatkan suatu performance, kita harus ngecek juga, kita harus monitoring juga untuk apa yang ingin kita tingkatkan. Oke, jadi katakanlah saya ingin meningkatkan kecepatan untuk paketnya nih, gitu. Berarti kita meningkatkan bandwidth di situ. Kalau meningkatkan bandwidth, berarti yang kita monitor adalah si bandwidth-nya. Yang kita monitor adalah jumlah paket yang keluar masuknya untuk ngecek bandwidth-nya sudah cukup atau belum.
Jadi employee mechanical sympathy itu lebih ke kita melakukan monitoring sesuai dengan apa yang ingin kita tingkatkan di situ. Oke, itu ya. Terus kemudian untuk cost optimization pilar. Untuk cost optimization pilar di sini berarti kita harus bisa melakukan pengecekan buat efisiensinya. Jadi efisien nggak sebenarnya yang saya deploy kayak gitu kan. Efisien nggak sebenarnya di situ yang digunakan service-service-nya gitu. Oke, atau katakanlah ternyata yang saya deploy dia overkill gitu. Nah, itu kita harus bisa melakukan pengecekan ya, apakah sudah efisien atau belum penggunaannya. Oke. Dan berikutnya, eliminate unneeded expenses. Oke. Jadi untuk expense atau untuk katakanlah biaya-biaya yang kita nggak pakai gitu, kalau bisa sebisa mungkin kita eliminasi, sebisa mungkin kita tidak gunakan. Karena di situ nanti kita bisa lebih irit. Oke, dan yang terakhir, mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk menggunakan managed service. Oke, jadi gini, ketika kita gunakan layanan di AWS, ada dua jenis service kalau dilihat dari apakah dia service-nya di-manage sama si AWS atau enggak. Oke, jadi ada unmanaged service, yang dimana di sini untuk sebagian besar, oke, sebagian besar komposisi aplikasi itu di-manage oleh AWS. Oke, kalau yang unmanaged service, oke, kalau yang untuk unmanaged service, maka nanti untuk sebagian besar komponen aplikasi, oke, itu dikontrol oleh si usernya. Jadi itu unmanaged ya. Oke, jadi unmanaged itu kebanyakan komponen dari aplikasi dikontrol sama si user. Kalau untuk yang managed service itu sebagian besar untuk komposisinya di-manage sama si AWS. Oke, nah kalau bisa kita gunakan yang tipenya managed service. Karena apa? Karena di situ lebih reliable, kita sudah ada built-in buat SLA-nya juga di situ. Terus kemudian nanti kita tidak perlu hiring orang ya untuk melakukan manajemen dari si servernya. Oke, itu. Nah, terus selain dari 5 well-architected framework pilar ini, oke, juga AWS juga menyediakan AWS well-architected tools di sini. Yang nanti si tools ini dia akan membantu untuk kita review status dari workload kita seperti apa, kondisi workload kita seperti apa, terus kemudian akan dikomparasikan dengan architectural best practice yang paling akhir yang ada di AWS. Oke, itu ya, itu well-architected tools. Terus nanti di sini kita bisa akses ke knowledge sama best practice yang digunakan sama AWS Architect ketika kita membutuhkannya. Oke, jadi katakanlah kita ada assessment di situ, kita melakukan pengecekan untuk assessment-nya, kemudian kita komparasikan dengan best practice-nya. Terus kalau kita nggak tahu, kita bisa cari tahu di situ untuk gimana untuk implementasi sesuatu, ada best practice apa sih yang bisa kita lakukan terhadap ABC. Nah, itu kita bisa cek dari Well Architected Tools juga. Oke. Terus kemudian kita bisa bikin sebuah action plan, oke, dengan step by step guidance, oke, dengan step by step yang terarah ya, oke, untuk bagaimana kita bisa membangun workload yang lebih baik untuk cloud, kayak gitu. Jadi dia kayak di dalamnya itu ada beberapa aksi nanti kalau kita misalkan kondisinya sekarang seperti A gitu, dia akan menginformasikan untuk kondisinya supaya nanti bisa jadi B itu kita butuh melakukan apa saja di situ. Oke, supaya nanti pas jadi B itu jadi suatu B yang bagus di situ. Oke, itu ya. Terus juga untuk well architected tool ini dia juga menyediakan konsisten proses ya. Oke, konsisten proses for you to review and measure your cloud architecture. Oke, itu ya. Jadi untuk apa saja yang harus direview dan kita ukur-ukur lagi untuk arsitektur kita. Oke, itu ya. Itu disediakan sama well architected tool. Oke. Nah, di session kedua kali ini, di sini
kita tadi sudah membahas ya terkait dengan well-architected framework yang di dalamnya itu ada pendekatan untuk kita bisa mengevaluasi core arsitekturnya dan ada guide juga atau petunjuk untuk kita bisa mengimplementasikan desain dari solusi yang kita inginkan. Oke. Terus kemudian si well-architected framework itu terdiri dari 5 pilar yang bisa kita singkat dengan tadi ya, CROPS atau CROPS. Cost optimization, reliability, terus kemudian operational excellence, performance, sama security. Oke. Dan masing-masing dari pilar, oke, dan masing-masing dari pilar-pilar di dalamnya itu ada dokumentasi dari beberapa pertanyaan-pertanyaan dasar yang bisa kita pakai untuk memahami jika ada spesifik arsitektur yang sesuai dengan si cloud best practice-nya. Oke, itu ya. Jadi kayak ini sudah ada high availability-nya atau belum, ada single point of failure-nya belum gitu. Jadi ada banyak-banyak pertanyaan yang memang bisa dipakai untuk memahami arsitektur kita, untuk melakukan pengecekan apakah arsitektur yang kita bikin itu sudah sesuai dengan best practice-nya cloud atau belum. Dan juga kita bisa menggunakan well-architected tools ini untuk membantu kita melakukan review terhadap kondisi dari workload yang kita punya sekarang, dan kita komparasikan dengan architectural best practice yang paling akhir dari si AWS. Oke, ya nanti di situ kita mungkin bisa melakukan beberapa improvisasi ya di arsitektur yang sedang dibuat. Oke, itu. Nah, terus kemudian kita lanjut ke section yang ketiga. Jadi section ketiga di sini adalah best practice untuk kita membangun solusi di AWS. Oke, jadi ketika kita membangun solusi di AWS, ada beberapa best practice ya, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan di sini, yang perlu kita coba terapkan di arsitektur kita, di solusi yang kita bangun di situ. Oke, jadi yang pertama kita mesti paham dulu ya, terkait dengan desain trade-off di sini. Oke, jadi ketika kita melakukan suatu desain, pasti ada plus minusnya. Ketika kita menambahkan A, pasti si B berkurang. Ketika kita tambahkan B, pasti si A berkurang di situ. Itu ada trade-off-nya. Jadi ada apa? Bisa dikatakan ada ini ya kayak timbal baliknya lah di situ. Oke, ada timbal baliknya. Ketika kita melakukan A, pasti itu yang B itu kena. Ketika kita lakukan B, pasti yang A itu kena. Oke, jadi kita harus melakukan evaluasinya. Jadi kita cek untuk, oke, ini dampaknya ini kalau misalkan saya config ini gimana? Oke, kalau misalkan saya ingin mengejar yang komposisi A, apakah nanti komposisi B berdampak? Kalau berdampak, itu dampaknya seperti apa? Dan toleransi dampaknya itu nanti maksimal kayak gimana? Itu kita harus melakukan evaluasi di situ, supaya kita bisa menemukan pendekatan yang paling optimal dalam desain si solusinya. Oke, contoh di sini untuk trade-off-nya. Jadi, untuk konsistensi dan durability itu ditukar, oke, ditukar untuk consistency, durability, and space for time and latency. Jadi di sini untuk konsistensi, durability, sama space, oke, itu ditukar untuk time and latency. Jadi tiga ini ditukar untuk time and latency. Yang tujuannya untuk kita bisa punya performa yang lebih tinggi. Oke, itu ya. Karena biasanya kalau kita butuh konsistensi di sini, berarti di situ kita perlu untuk melakukan sesuatu dengan lebih akurat. Dan biasanya kalau akurat, itu ada waktu tunggunya yang lebih lama. Oke, durabilitas pun juga sama. Kalau kita ingin nambahkan durabilitas, berarti nanti ada copy data di situ. Nah, copy datanya itu makan waktu. Oke, sehingga kalau misalkan kita ingin punya latensi yang rendah banget, kita ingin supaya lebih cepat untuk aksesnya, maka nanti kita tukarkan buat konsistensi, durability, sama konfigurasi space-nya untuk kita mungkin beberapa kita off-in atau kita perkecil supaya nanti latensinya dia meningkat, supaya dapat performa yang lebih tinggi. Oke, itu ya. Terus kemudian ada lagi, prioritize speed to market of new feature over cost. Oke, jadi nanti kita prioritaskan kecepatan untuk kita bisa deliver atau rilis ke market, oke, dari fitur-fitur yang ada, oke, over cost di sini, oke, dibandingkan dengan cost, oke ya.
Jadi katakanlah kita ada fitur-fitur baru gitu, fitur-fitur baru pengen segera di-deploy nih gitu. Karena di situ mungkin, dia punya banyak benefit dan sebagainya. Nah, di situ berarti kita harus punya 2 environment supaya kita bisa swapping-nya dengan lebih cepat. Tapi kalau kita punya 2 environment berarti cost-nya lebih gede di situ. Jadi ada pertimbangan di situ juga. Oke ya, dan juga kita, landaskan untuk design decision-nya, untuk kita menentukannya itu kalau bisa berdasarkan dari data yang empiris. Jadi data yang kita dapatkan, hasil yang, akurat di situ. Kalau kita dapat hasil yang seperti A gitu, ya udah berarti kita berdasarkan dari hasil A itu untuk menentukan mana yang harus jadi prioritasnya. Oke, itu ya. Nah, di sini, oke, nanti untuk best practice dalam kita implementasi, desain solusi di AWS ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama adalah enable scalability. Oke, jadi pastikan bahwa arsitektur yang sedang kita buat, itu dia bisa menambah kapasitasnya sendiri ketika ada perubahan di permintaannya atau di demand-nya. Oke. Itu ya. Dan untuk bentuk yang nggak bagus atau anti pattern, ini contohnya ya. Jadi katakanlah seorang user atau sekumpulan user dia nggak bisa akses ke aplikasi. Karena apa? Si aplikasi dia kapasitasnya dia penuh. Oke. Terus kemudian nanti di sini si administrator akhirnya secara manual dia nambahkan server yang baru. Dan pada saat nambahkan server yang baru butuh waktu untuk dinyalakan server yang barunya. Oke, sehingga bisa jadi mungkin dia fail duluan dan sebagainya. Karena dia dilakukan secara manual juga. Karena manual di sini berarti ada waktu proses. Nunggu si administratornya dia buka laptop dulu, nunggu si administratornya dia login dulu, dan seterusnya. Oke, takes time di situ. Oke ya. Nah, di sini untuk best practice-nya adalah kita coba untuk gunakan kita coba untuk gunakan auto scaling di sini. Jadi ketika usernya dia nambah, maka nanti di sini kapasitasnya juga bisa nambah juga. Oke. Terus belum lagi di sini nanti di sini application server dia akan dimonitoring untuk penggunaannya, dan kalau sudah sesuai dengan alarm dan ke-trigger alarmnya, maka isi situ auto scaling dia akan munculin alarmnya. Oke, jadi dia akan menerima alarmnya, terus dia akan melakukan scale out atau penambahan kapasitas. Oke, dengan cara nambah satu server baru lagi sebelum kapasitasnya itu penuh, kayak gitu. Jadi sebelum 100% udah nambah satu instance lagi. Oke, sehingga kita tidak perlu menunggu untuk 100% gitu. Nunggu sampai servisnya mati dulu baru nambah satu, kita nggak perlu seperti itu. Jadi kita bisa set untuk threshold-nya atau untuk batasnya kira-kira berapa persen. Nah, dari situ kita sudah mulai nambah untuk server yang baru atau instance yang baru. Oke, itu ya. Jadi kita enable scalability. Pastikan solusi kita dia bisa bertambah kapasitasnya ketika permintaannya bertambah. Dan juga berkurang kapasitasnya ketika permintaannya berkurang. Oke? Dan itu secara otomatis ya, scalability-nya ya. Dan itu secara otomatis nggak perlu interferensi dari IT admin, nggak perlu dilakukan secara manual. Jadi bisa dilakukan secara otomatis. Oke? Yang kedua, kita otomatisasikan buat environment kita. Nah, di sini ada salah satu contoh untuk bentuk yang kurang bagus di sini. Oke, atau anti-pattern. Untuk anti-pattern-nya, gini, kalau misalkan si aplikasi servernya dia crash, maka nanti si user dia akan mengalami gangguan seperti ini. Terus kemudian si user dia akan secara manual melakukan notifikasi ke si administrator, yang nanti si administrator juga secara manual dia tambah satu instance baru lagi di sini. Ini bentuk yang anti-pattern. Oke, best practice-nya gimana? Best practice-nya kita lakukan secara otomatis. Oke, jadi ketika memungkinkan, kita lakukan otomatisasi untuk pembuatan, penghapusan, dan konfigurasi dari resource-nya. Jadi contoh untuk best practice-nya adalah seperti ini. Ketika ada application server yang dia crash, maka nanti si CloudWatch dia akan mendeteksi bahwa ada unhealthy instance. Dan itu dilakukan secara otomatis. Jadi CloudWatch ngecek, oh ini ada instance yang bermasalah, kayak gitu. Oke, si servernya crash. Nah, nanti di sini akan ada beberapa step yang akan dijalankan secara otomatis. Oke, yang nanti ketika dia crash, maka nanti di situ auto scaling, dia akan secara otomatis, launch sama configure server yang identik sama server yang crash tadi.
Oke, yang nanti pada saat EC2 auto scaling-nya ini dia berjalan, maka nanti akan ditambahkan satu EC2 instance yang baru lagi secara otomatis. Yang akan buatkan adalah si EC2 auto scaling-nya. Oke. Nah, kemudian untuk penambahan otomatis ini, dia juga akan mengirimkan notifikasi ke administrator. Jadi di sini ketika ada satu event, ada beberapa hal yang dilakukan secara otomatis di sini. Jadi kita nggak perlu ada intervensi secara manual, di situ berarti kita juga bisa lebih cepat dalam mengembalikan lagi servis yang bermasalah. Oke, itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk automate your environment. Ini adalah salah satu contohnya, karena sebenarnya ada banyak banget untuk otomatisasi yang bisa kita lakukan di AWS. Oke, terus kemudian treat resource as disposable. Oke, jadi di sini kita ambil keuntungan dari sifatnya si cloud computing. Jadi cloud computing kan sifatnya kita hanya bayar untuk apa yang kita gunakan. Yang di situ kita bisa bebas untuk menggunakan yang mana, dan ketika kita tidak butuhkan, kita bisa hapus untuk yang kita tidak gunakan itu. Nah, kita ambil keuntungan dari situ. Oke, ketika kita tidak pakai, kita hapus. Itu keuntungan loh sebenarnya. Karena di situ kita bisa melakukan penghematan. Oke, jadi daripada kita beli sesuatu atau gunakan sesuatu secara terus-menerus gitu kan, padahal kita nggak pakai secara optimal, kita hapus saja untuk yang tidak kita butuhkan. Oke, gitu. Nah, di sini ada anti pattern sama best practice ya dalam implementasi hal seperti itu. Untuk anti pattern-nya, oke, kalau misalkan kita dari waktu ke waktu kita gunakan server, oke, dan servernya punya banyak konfigurasi dan servernya jalan terus. Oke, padahal mungkin tidak digunakan secara maksimal. Oke ya. Terus kemudian resource yang berjalan ketika mereka tidak dibutuhkan, itu juga pemborosan. Oke. Terus IP address yang di hardcode, ini juga dia mencegah fleksibilitas. Oke, jadi untuk IP address yang di hardcode, berarti nanti kalau ada instance yang baru, dia harus di hardcode juga, dan itu jadi kurang fleksibel contohnya. Oke, terus kemudian di sini it can be difficult to inconvenient to test new update on hardware that's in use. Oke, itu ya. Jadi akan susah atau mungkin tidak nyaman untuk tes untuk update yang baru di hardware yang sedang digunakan. Oke, itu ya. Itu adalah bentuk untuk anti pattern atau yang kurang sesuai ya untuk kita treat resource as disposable. Oke, karena di situ ada banyak konfigurasi, ada banyak kompleksitas di situ, sehingga kita nggak bisa semudah itu untuk kita hapus resource-nya. Best practice ya, di sini adalah kita melakukan otomatisasi deployment, oke, untuk resource yang baru, supaya nanti punya konfigurasi yang sama. Oke, sehingga nanti kalau kita hapus, kita mau bikin lagi yang baru, kita bisa bikin lagi baru dengan identik di situ. Oke, terus kemudian kita hapus resource atau kita matikan resource yang sedang tidak digunakan. Oke, terus kemudian kita switch ke IP yang baru secara otomatis. Jadi kalau misalkan si instance-nya dia bermasalah dan sampai harus dihapus, maka nanti untuk instance yang baru dia akan dapat IP address-nya secara otomatis di situ. Oke, dan yang terakhir kita tes update untuk resource yang baru. Kemudian kita ganti untuk resource yang lama dengan yang sudah diupdate. Oke, best practice-nya seperti itu. Oke, jadi untuk resource-resource yang udah lama gitu kan, kita terminate gitu, kemudian kita bikin yang baru di situ. Jadi ya benar-benar kita perlakukan untuk si cloud computing ini untuk sesuatu yang bisa dibongkar pasang. Oke, ketika dibutuh dipasang, ketika nggak dibutuh dibongkar. Dibongkarnya pun bisa dibuang atau dibongkarnya pun kita bisa simpan dengan harga yang lebih murah. Oke, itu ya. Terus kemudian berikutnya, use loosely coupled component. Kalau bisa kita gunakan komponen yang kompleksitasnya rendah, kemudian konfigurasinya juga nggak terlalu kompleks, nggak terlalu belibet, dan nggak bikin ketergantungan antar komponennya. Contohnya, kita punya sebuah web server dan sebuah application server. Terus web server harus ada komunikasi dengan application server di sini. Kalau misalkan kita lakukan sesuatu yang anti pattern atau yang bentuk nggak sesuai sama seharusnya, berarti nanti untuk masing-masing dari EC2 ini harus connect ke beberapa EC2 di application server. Begitupun sebaliknya. Dan itu menjadikan si arsitektur ini tightly coupled atau di sini antara web server dan application server jadi ketergantungan banget. Oke, oleh karena itu best practice-nya kita akan coba untuk gantikan untuk yang kompleks ini
dengan menggunakan interface, oke, dengan menggunakan satu interface yang nanti untuk memudahkan dalam hal pengiriman request-nya. Contohnya adalah dengan menggunakan Elastic Load Balancing. Dan seperti ini, ketika kita sudah menghilangkan kompleksitas dan hubungan yang saling terikat tadi, oke, kita sudah bisa mendapatkan decoupled arsitektur dengan menggunakan load balancer. Oke, sehingga kalau misalkan nanti ini nambah satu, nggak jadi masalah. Bayangkan yang ini nambah satu. Kalau ini nambah satu, berarti harus ada konfigurasi ketiga ini. Kalau ini nambah satu, cuman ada satu konfigurasi aja tambahannya. Oke, itu ya. Jadi bisa dikatakan jadi lebih cepat dalam kita melakukan perubahan, oke, dan juga lebih tahan banting kalau kita lakukan loosely coupled. Oke, itu. Terus kemudian berikutnya, yang kita desain itu service, bukan server kalau kita gunakan AWS. Jadi hilangkan untuk pemikiran bahwa nanti untuk aplikasi harus berjalan di sebuah server. Hilangkan pikiran seperti itu. Oke, dan juga bukan cara yang baik untuk supaya aplikasi berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Jadi untuk komunikasi antar aplikasi boleh. Cuman kalau komunikasi antar aplikasi itu berjalan dengan langsung dan harus pada saat itu juga dieksekusi, nah itu jadi bottleneck biasanya di situ. Oke, jadi kalau bisa ya jangan lakukan itu. Terus kemudian bentuk lain yang kurang bagus adalah kita simpan static web asset-nya di instance secara lokal. Itu juga kurang bagus. Soalnya kalau misalkan instance-nya bermasalah, nah static web asset-nya jadi nggak bisa diakses. Oke. Terus kemudian untuk backend server dia handle user authentication sama user state storage-nya. Oke. Jadi pattern yang berikutnya adalah kita ada backend server. Terus kemudian si backend server yang handle user authentication sama user state storage-nya. Jadi semua ditampung ke dalam satu server itu. Dan ketika satu server itu bermasalah, jadi fail semua ya jadinya. Oke, jadi itu adalah anti pattern-nya atau yang tidak direkomendasikan. Nah, yang direkomendasikan terkait dengan kita desain service bukan server, pertama, ketika memungkinkan atau appropriate, oke, mungkin kita bisa gunakan container atau solusi serverless ketika memang memungkinkan di situ. Oke, terus kemudian kita gunakan message queue untuk handle masalah komunikasi antar aplikasi. Oke, terus kemudian kita simpan static web asset-nya itu secara eksternal, mungkin kita bisa taruh ke S3, supaya ketika nanti mungkin si instance-nya bermasalah, si static content-nya atau web asset-nya itu masih bisa diakses dari si S3. Oke, terus kemudian user authentication sama user storage are handled by managed AWS service. Jadi untuk autentikasi dan otorisasi dari si user-nya, oke, dari si storage yang digunakan sama si user, itu di-handle sama managed AWS service. Oke, best practice-nya seperti itu. Oke. Terus yang keenam, pilih solusi database yang tepat di sini. Sesuaikan dengan workload-nya. Oke. Jangan kita sesuaikan workload dengan database-nya. Oke. Jadi kalau kita gunakan layanan di cloud, jadi lebih banyak itu kita punya workload apa, terus nanti kita gunakan solusi yang sesuai dengan workload itu. Kayak gitu. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di sini. Yang pertama adalah terkait dengan kebutuhan baca tulisnya. Oke. Read sama write-nya ini dia butuh yang ekstrim atau enggak. Karena itu akan menentukan database mana yang akan digunakan. Oke. Terus dari storage-nya, berapa besar yang dibutuhkan di sini? Berapa besar data yang nanti akan dituliskan ke dalam database-nya? Oke. Terus kemudian untuk ukuran dari si objeknya atau ukuran dari datanya. Dan bagaimana behavior atau network access dari objek-objek ini atau ukuran ini. Atau dari data-datanya. Jadi datanya ukurannya berapa dan cara untuk aksesnya seperti apa, itu akan mempengaruhi tipe database apa yang kita gunakan. Oke. Terus dari kebutuhan durabilitasnya. Oke. Kita mau membuat durabilitasnya sama seperti apa. Mau ada berapa copy yang kita simpan. Oke. Terus kemudian terkait dengan latensinya. Oke. Di sini. Oke ya. Di sini apakah kita perlu latensi yang dia tinggi? Apakah kita perlu untuk merendahkan latensi serendah mungkin supaya performanya tinggi? Atau di sini kita bisa gunakan yang standar atau biasa saja, nggak ada kebutuhan atau consideration terkait dengan latensi. Oke, terus kemudian untuk jumlah user maksimum berturut-turut yang disupport, jadi user yang akses bareng-bareng itu yang disupport maksimum berapa, itu menentukan juga untuk tipe database yang digunakan. Terus kemudian untuk si query-nya sendiri itu sifatnya seperti apa? Si query-nya itu sifatnya seperti apa?
Jadi, apakah dia query-nya sederhana-sederhana saja atau kompleks, itu mempengaruhi database-nya juga. Dan yang terakhir adalah integrity control. Oke, jadi di sini, apakah untuk data kita harus terintegrasi dengan sistem yang lainnya, atau harus selalu update, atau harus ada fungsi yang dijalankan pada saat perubahan data. Nah, di situ kita nanti jadi ada kepikiran mau pakai database tipenya yang mana. Oke, itu ya. Jadi, terkait dengan pemilihan database solution ya. Terus kemudian yang ketujuh, best practice untuk ketujuh adalah avoid single point of failure. Jadi kalau bisa, hindari untuk kita meletakkan semuanya di satu lokasi yang sama. Atau hindari untuk kita tidak mempunyai backup di situ, atau tidak mempunyai duplikat. Karena kalau misalkan kita nggak punya duplikat, kemudian kita taruh semuanya di satu tempat yang sama, ketika tempat yang sama itu bermasalah, atau ketika yang nggak ada duplikatnya itu bermasalah, bisa jadi di sini masalahnya merembet ke mana-mana. Oke? Jadi assume everything fails, then design backward. Jadi kita asumsikan bahwa nanti ada komponen yang fail di situ, ya nanti kita cek. Ketika komponen ini fail, dia akan mempengaruhi apa saja. Terus kalau misalkan pengaruhnya banyak, kita akan coba untuk bikin duplikat dari sistem itu. Kita bikin redundansi di situ. Kita bikin replikasi di situ. Tujuannya apa? Supaya nanti bisa untuk menghandle ketika ada kesalahan atau mungkin ada failure. Oke? Itu ya. Jadi anti-pattern-nya di sini kita hanya menggunakan satu database server, sehingga ketika database servernya mati, application servernya juga terganggu. Best practice-nya adalah kita bikin secondary database, oke. Kemudian kita replikasi untuk database-nya dari primary ke secondary. Oke, jadi sehingga di sini pada saat si database servernya atau primary-nya dia bermasalah, maka nanti untuk request-nya akan diarahkan ke secondary database-nya. Oke, itu ya. Jadi yang awalnya query-nya di-handle sama si yang primary-nya, begitu primary-nya bermasalah, maka request-nya akan diarahkan ke yang secondary-nya. Oke, itu best practice-nya. Jadi di situ, untuk si sistemnya pun juga nggak sampai failure. Oke? Nah, berikutnya, optimize for cost. Oke, jadi kita ambil keuntungan dari fleksibilitas yang ada di AWS ya, untuk meningkatkan efisiensi dari biaya atau efisiensi dari cost-nya. Oke, jadi kita gunakan service AWS yang paling sesuai dengan apa yang akan kita jalankan di situ. Oke, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan ketika kita ingin melakukan optimalisasi untuk biaya. Jadi yang pertama, apakah resource yang digunakan, oke, sudah sesuai ukurannya dan sudah sesuai tipenya untuk apa yang akan dijalankan di dalam resource itu, apa yang akan dijalankan di dalam si server itu. Oke. Terus kemudian metrik apa yang perlu kita monitor untuk kita bisa cari tahu di situ utilisasinya seperti apa dan nanti apakah kita bisa tambahkan atau kurang kapasitasnya. Terus kemudian bagaimana kita bisa memastikan kapan untuk kita mematikan resource pada saat kita tidak gunakan dan seberapa sering kita menggunakan resource ini. Dan yang terakhir, bisa nggak kita gantikan beberapa server dengan managed service. Jadi kalau bisa, mungkin kita bisa gantikan untuk beberapa aplikasi yang atau beberapa workload yang awalnya jalan di atas si server, oke, kemudian kita pindahkan, akan dijalankan sama platform atau layanan platformnya AWS, oke, atau managed service-nya AWS, oke. Di situ kita coba, bisa nggak digantikan dengan managed service-nya AWS untuk beberapa workload atau aplikasi itu yang jalan di server. Karena apa? Kalau kita pakai managed service biasanya jauh lebih murah karena kita di situ udah termasuk harga buat high availability-nya ya. Dan berarti kita nggak perlu bikin konfigurasi high availability untuk server yang notabene mungkin bisa jauh lebih mahal. Oke? Nah, terus kemudian berikutnya kita gunakan caching untuk meminimalisir redundant data retrieval. Oke? Jadi meminimalisir untuk redundant data retrieval operation terhadap sumber datanya dan juga bisa meningkatkan performance sama cost efisiensi di sini. Oke, contohnya ya. Contoh untuk yang bentuk anti pattern di sini. Oke. Kita punya 3 orang user dan 3 orang user ini mengakses data yang sama dari sebuah S3 bucket. Oke, yang berarti nanti untuk
ketiganya bakalan punya equal latency and cost. Jadi biayanya sama-sama. Karena ada biaya keluar stream dari si S3, jadi ada biaya traffic keluar, ada biaya buat request-nya juga, oke, terus ada latensinya yang sama-sama besarnya di sini. Oke, padahal di situ hanya untuk mendapatkan satu data yang sama dari si S3 bucket. Nah, best practice-nya kita coba implementasikan caching. Tadi contohnya kita melakukan caching dengan menggunakan Amazon CloudFront. Oke, yang nanti untuk request pertama, mungkin di sini si caching dia belum ada nih untuk datanya. Maka nanti dia akan minta ke dalam si S3 bucket. Terus kemudian S3 bucket akan memberikan datanya ke si CloudFront-nya atau caching-nya ini, sehingga ketika ada request untuk data yang sama, untuk user B dan user C, maka nanti datanya akan diberikan dari si CloudFront. Jadi sifatnya, tanya ke CloudFront, dibalikin dari CloudFront. Dan berarti si S3 ini, dia hanya melayani satu kali buat read-nya, atau buat pembacaan si objeknya. Oke? Itu ya. Jadi ini cuma sekali aja, sekali karena dia keluar ke CloudFront. Oke? Dan keluar ke CloudFront pun juga dia biaya traffic-nya gratis. Oke? Paling nanti biaya traffic yang keluar dari CloudFront itu yang bayar, tapi juga tidak sebesar biaya traffic keluar dari si S3. Oke, dan di sini juga benefit-nya adalah kita nambah latensi ya, karena nggak perlu nanya ke S3 bucket-nya atau ke sumber datanya, dia nanyanya ke si CloudFront, yang notabene lebih dekat untuk diakses. Oke, itu ya. Jadi best practice ya kita gunakan caching untuk mempercepat request-nya. Oke, nah terus kemudian yang 10, kita amankan untuk infrastruktur kita dan kita terapkan untuk pengamanannya di masing-masing bagian dari si infrastruktur. Oke, build security into every layer of your infrastructure di sini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita isolasi untuk beberapa bagian dari infrastruktur yang memang tidak perlu akses kemana-mana. Oke, terus kita lakukan enkripsi data pada saat in transit dan pada saat kita simpan. Jadi pada saat kita kirimkan bisa menggunakan HTTPS atau pada saat kita kirimkan. Nah, nanti di sini kita pakai encryption. Encrypt ya, encrypt key. Oke. Terus kemudian kita aktifkan, oke, kita enforce untuk akses kontrol secara lebih detail dengan menggunakan principle of least privilege. Jadi kita paksakan untuk akses kontrolnya itu lebih detail lagi. Jadi action apa yang bisa dilakukan gitu kita kontrol di situ. Oke. Terus kemudian kita kasih permission-nya sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi kita tidak buka semuanya ya di situ. Oke. Dan kemudian kita gunakan MFA atau multi-factor authentication terutama untuk beberapa user yang kira-kira punya permission yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Oke. Lanjut, kalau bisa kita gunakan managed service, karena untuk managed service, security-nya biasanya udah di-handle sama si AWS. Oke. Terus kemudian kita aktifkan log access untuk resource-resource yang dia support untuk log access. Jadi di situ kita bisa tracking ya, kita bisa tracing kira-kira untuk diaksesnya seperti apa gitu kan. Terus kemudian apa saja yang diakses dan sebagainya kita jadi tahu di situ. Oke. Jadi bisa dipakai buat audit biasanya. Dan yang terakhir adalah kita otomatisasikan untuk deployment dari security-nya supaya dia lebih konsisten. Jadi untuk beberapa konfigurasi security-nya, kalau bisa ya di situ kita coba untuk standarisasikan, kemudian kita coba deploy ke semuanya supaya nanti konsisten di situ. Oke, itu ya. Jadi itu untuk secure your entire infrastructure. Oke, nah di session kali ini, oke, kita desain solusi ya, dan pada saat kita desain suatu solusi, pasti di situ ada trade off-nya. Pasti di situ ada dampaknya di situ, ada trade off-nya. Oke, jadi ada timbal baliknya. Jadi kalau misalkan kita punya target untuk security, pasti ada mungkin trade off-nya di cost kayak gitu, atau mungkin yang lainnya. Oke, dan kita menentukan pilihannya itu berdasarkan dari data empiris yang kita dapatkan. Oke, terus kemudian kita ikutin untuk best practice ketika kita membangun solusi di AWS, yaitu yang pertama enable scalability, otomatisasikan untuk environment-nya, terus kemudian kita perlakukan resource sebagai resource yang bisa dibongkar pasang, kayak gitu. Terus kemudian kita gunakan komponen yang closely coupled, jadi untuk menghilangkan dependensi, jadi ketika ada satu bermasalah nggak akan merembet ke yang lainnya. Terus kemudian kita desain service, not server. Ini yang penting sebenarnya. Oke, jadi yang kita desain adalah service ya, bukan server. Jadi bagaimana caranya kita menjalankan service di AWS, itu yang dipikirkan.
bukan bagaimana caranya kita menjalankan server di AWS. Itu pemikiran yang salah. Oke, terus kemudian kita pilih solusi database yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan kita, hindarin single point of failure di sini. Oke, terus kemudian kita optimalisasikan buat biaya, jadi kita benar-benar hanya pakai yang kita butuhkan aja, dan kapasitas pun juga sesuai dengan kebutuhan aja. Terus kemudian kita gunakan caching, oke, terutama untuk beberapa operation atau pengambilan data yang sama untuk terus-terusan. Itu biasanya cocok untuk kita gunakan caching. Dan yang terakhir, kita amankan infrastruktur kita di tiap lapisnya. Jadi di lapis network-nya, di lapis untuk instance-nya, di lapis operating system-nya, bahkan sebelum masuk ke dalam VPC-nya, nah itu kita coba untuk amankan. Oke, itu ya. Dan kita lanjut ke section keempat di sini, yaitu AWS Global Infrastructure. Jadi untuk di session 4 kali ini, kita akan membahas terkait dengan penyebaran infrastrukturnya AWS dan bagaimana kita bisa memanfaatkan penyebaran infrastrukturnya AWS tersebut. Oke, jadi pertama yang akan kita bahas ada namanya region. Oke ya, jadi region ini adalah peta penyebaran infrastrukturnya AWS yang tersebar di penjuru dunia. Nah, untuk si region ini dia adalah lokasi geografis ya. Jadi dia adalah area geografis gitu. Dan di dalam si AWS region itu terdiri dari 2 atau lebih availability zone di dalamnya. Oke, itu ya. Jadi biasanya ada rata-rata kebanyakan adalah 3 sih, tapi minimal 2. Oke, jadi masing-masing region ada 2 atau lebih availability zone. Oke, dan di dalam availability zone itu ada cluster data center. Terus kemudian nanti kita bisa memilih ya, untuk service atau resource kita mau diletakkan di level region atau mau diletakkan di level availability zone. Karena masing-masing dari resource atau service di AWS itu ada yang level penempatannya adalah region dan ada yang level penempatannya adalah availability zone. Oke? Terus kemudian untuk komunikasi antar region itu menggunakan backbone network-nya AWS. Jadi cepat di situ. Oke? Dan nanti kita juga bisa enable ya sama kontrol data replication across region. Karena gini, by default AWS itu tidak akan melakukan replikasi ke region yang lain apabila tidak ada konfigurasi atau persetujuan dari si usernya. Oke? Jadi, kalau user ingin melakukan replikasi ke region yang lain, maka user harus mengaktifkan fitur replikasi tersebut. Itu ya, itu terkait dengan si replikasi. Oke, terus kemudian untuk availability zone sendiri, masing-masing dari availability zone itu terdiri dari 1 atau lebih data center, karena satu AZ itu terdiri dari cluster data center. Oke, dan masing-masing availability zone didesain buat fault isolation. Oke, jadi maksudnya fault isolation di sini maksudnya didesain untuk DR gitu. Jadi memang antara satu availability zone dengan availability zone yang lainnya itu lokasinya berjauhan dan juga independen untuk masing-masing dari komponennya. Jadi power source-nya sendiri, terus kemudian untuk network-nya juga sendiri di situ. Oke, cuman meskipun si masing-masing dari availability zone ini dia fault isolation, oke, tapi antar availability zone tetap terkoneksi dengan high speed private link. Oke, itu ya. Jadi meskipun mereka terisolasi, tapi mereka tetap terkoneksi dengan high speed private link. Oke. Nah, terus kemudian untuk beberapa service kita bisa memilih ingin diletakkan di availability zone yang mana. Oke, dan beberapa service kita bisa pilih kita mau letakkan di region yang mana. Karena sekali lagi ya, ada beberapa service yang level penempatannya adalah availability zone, ada yang level penempatannya adalah region. Untuk yang level penempatannya adalah availability zone, biasanya untuk datanya itu akan direplikasi ke beberapa fasilitas di dalam satu availability zone. Jadi mungkin bisa jadi beda hardware, beda data center, tapi tetap dalam satu AZ yang sama. Oke, dan untuk yang level penempatannya adalah region, biasanya data yang disimpan di dalam situ, oke, pasti akan direplikasi ke beberapa fasilitas di 3 availability zone yang berbeda, tapi tetap dalam satu region. Ingat ya, jadi ada resource atau service yang dia level penempatannya adalah region, ada yang level penempatannya adalah availability zone. Jadi kita mesti ngecek di situ. Oke, dan AWS selalu merekomendasikan kita melakukan replikasi ke 2 availability zone untuk resiliency. Jadi AWS itu selalu menyarankan kita paling nggak gunakan 2 availability zone.
Jadi kita bikin replika dari si infrastruktur kita di availability zone yang satunya lagi. Tujuannya ketika availability zone yang satunya bermasalah, maka nanti masih ada satu lagi yang nggak bermasalah, yang bisa dipakai untuk menjalankan resource kita. Oke, itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus kemudian untuk AWS itu ada namanya AWS Local Zone. Oke, untuk AWS Local Zone ini dia adalah tipe dari infrastruktur deployment yang baru ya. Oke, yang nanti kita akan menempatkan AWS Compute, Storage, Database sama service yang lain itu ditaruh di lokasi yang benar-benar saling berdekatan kayak gitu. Oke, itu ya. Jadi enable you to run latency sensitive portion of application. Oke. Jadi sensitive portion application closer to end user and resource in a specific geography di sini. Jadi benar-benar kita taruh di lokasi atau zone yang berdekatan banget. Jadi nanti antar komponen, antar si service-nya itu ditaruh di lokasi yang berdekatan. Bahkan sama si user-nya itu akan ditaruh di lokasi yang dekat sama si user. Oke? Tapi untuk local zone ini dalam satu geografi ya, dalam satu region. Jadi kalau misalkan region-nya sudah ada nih di satu daerah dan usernya berada di dalam zone itu, maka nanti kita bisa pilih ya, kita ingin gunakan local zone yang mana. Supaya nanti untuk komponen dari si service kita itu akan ditaruh di lokasi yang berdekatan dengan kita yang berada di dalam salah satu zone dari region. Oke, itu ya. Dan local zone adalah extension dari AWS region, oke, di mana kita bisa menggunakan AWS service di geographic proximity to end user. Jadi yang dekat dengan si end user-nya. Oke, ingat ya harus berada dalam satu region ya. Terus kemudian nanti untuk local zone ini memungkinkan kita untuk meletakkan compute, storage, database sama service-service yang lain, untuk lebih dekat ke large population industry and IT center where no region exists today. Oke, itu ya. Jadi untuk nanti meletakkan resource-resource untuk compute dan sebagainya di lokasi yang lebih dekat dengan mungkin tempat yang nggak ada region-nya di situ. Oke, dan untuk local zone di-manage sama disupport sama AWS. Oke, dan untuk Los Angeles atau LA AWS local zone itu available by invitation. Jadi sering invitation-nya dulu, baru kita bisa gunakan si local zone itu. Oke, itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk local zone. Oke, nah kemudian kalau tadi saya sampaikan bahwa di dalam si zone ini ada cluster of data center. Oke, jadi di dalam availability zone itu ada sekumpulan data center. Nah, di sini untuk data centernya AWS, itu adalah tempat di mana datanya itu berada dan data processing terjadi. Jadi data centernya AWS itu tempat terjadinya tempat ditempatkannya data sama tempat diprosesnya data. Dan sebuah data center terdiri dari 10 atau bahkan 10.000 lah, 10.000 server. Jadi satu data center umumnya terdiri dari 10.000 server. Oke, dan semua data centernya AWS itu online, oke, dan melayani customer. Jadi bisa dikatakan hampir nggak ada dan bisa dikatakan nggak ada data centernya AWS yang nganggur. Oke, dan kemudian untuk komponen-komponen di dalam data centernya AWS itu multiple ODM, jadi multiple original design manufacture, yang berarti di custom. Jadi memang di custom untuk keperluannya AWS dan desainnya untuk AWS sendiri. Oke, dan untuk AWS juga dia punya network protocol stack yang di-customize untuk dirinya sendiri. Oke, itu ya. Itu untuk data center-nya AWS. Oke, dan selain tadi kita ada data center, kemudian kita ada region dan availability zone, nah di sini AWS juga ada point of presence yang disebut sebagai edge location. Jadi edge location ini, si yang bulat-bulat ini dia edge location ya. Edge location ini dia adalah point of presence-nya AWS. Dan biasanya lokasinya dia berdekatan dengan user yang fungsinya dipakai untuk akselerasi transfer. Jadi si point of presence ini biasanya dipakai untuk akselerasi transfer. Oke, biasanya dipakai untuk content delivery network. Oke, jadi untuk membantu pada saat kita ingin melakukan delivery untuk kontennya atau dalam kita mentransfer data. Oke, jadi nanti ceritanya si user dia akan melakukan transfer ke edge location. Oke,
Baru dari edge location, datanya akan diteruskan ke data center-nya AWS. Oke, yang mana dari si user ke edge location, dia low latency. Karena apa? Karena kondisinya dia dekat. Terus dari edge location ke data center-nya AWS, dia sama, low latency juga. Karena apa? Ini adalah private connection. Jadi nggak lewat internet antara si edge location dengan data center-nya AWS. Jadi ada akselerasi di situ. Jadi dibandingkan dari user, dia langsung ke data center-nya AWS yang mungkin makan waktu sekitar 40 second. Kalau misalkan kita gunakan edge location, si user sama edge location mungkin dia makan waktu 10 second. Edge location ke data center-nya AWS mungkin makan waktu 10 second. Jadi total kalau pakai si edge location adalah 20 second. Yang berarti lebih cepat dibandingkan dengan langsung transfer ke data center-nya AWS. Oke, itu ya. Jadi point of presence biasanya dipakai buat akselerasi transfer, dipakai buat kita content delivery network di situ. Oke, terus kemudian di section 4 kali ini beberapa takeaway yang mesti diperhatikan. Jadi yang pertama, untuk global infrastrukturnya AWS terdiri dari region, oke, yang di dalamnya ada availability zone, dan di dalam availability zone itu nanti ada data center-nya AWS. Terus kemudian jangan lupa di luar dari region dan availability zone ini ada namanya edge location yang dia lokasi dan yang dia jumlahnya banyak, ratusan di sini untuk jumlahnya, yang fungsinya untuk melakukan akselerasi transfer atau yang fungsinya sebagai point of presence-nya AWS. Oke? Nah, terus kemudian pemilihan dari region itu biasanya berdasarkan dari compliance requirement, oke, atau fungsinya untuk mengurangi latensi. Jadi, ketika kita memilih satu region, alasan utama biasanya adalah dari regulasi atau aturan. Ada beberapa negara yang mungkin datanya itu nggak boleh keluar dari satu region. Contohnya Singapura. Singapura itu untuk data pemerintahan nggak boleh keluar dari Singapura. Oleh karena itu, Singapura menggunakan region Singapura di situ. Oke, itu ya. Jadi untuk compliance requirement atau untuk regulasi. Dan juga kita pilih region yang lebih dekat dengan si user yang mengakses data atau aplikasinya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi latensi. Dan ketika latensi berkurang, maka performa makin nambah di situ. Oke, terus ingat untuk masing-masing dari availability zone, oke, jadi untuk masing-masing availability zone, itu secara lokasi dia terpisah. Jadi antar availability zone lokasinya satu sama lain itu saling terpisah, punya redundant power sendiri-sendiri, punya network-nya sendiri-sendiri, dan punya connectivity-nya sendiri-sendiri. Jadi bisa dikatakan masing-masing dari availability zone itu adalah fault isolation. Mereka independen satu sama lainnya. Oke, tidak tergantung satu sama lainnya. Sehingga kalau misalkan ada satu availability zone yang bermasalah, harusnya satunya lagi tidak bermasalah. Oke, terus kemudian kita bisa gunakan edge location sama regional edge case untuk melakukan improvisasi performance dengan cara casing kontennya untuk lebih dekat ke usernya. Oke, ingat ya, tadi ya, edge location dia lokasinya bisa lebih cepat ke usernya. Dan edge location, transfer ke data center-nya AWS, dia juga lebih cepat. Sehingga bisa dipakai untuk meningkatkan performa, terutama dalam hal transfer data di situ. Oke, itu ya. Oh ya, sama satu lagi saya lupa untuk jelaskan. Jadi ada namanya edge location, ada namanya regional edge case. Jadi ceritanya, kalau kita melakukan caching nih, kalau kita melakukan cache ya, maka cache yang hangat-hangat itu ditaruh di edge location. Oke, untuk cache yang dia udah tua, jadi cache yang dia old cache gitu, itu baru ditaruh di regional edge cache, kayak gitu. Oke, jadi untuk hot cache atau cache yang paling sering diakses ditaruh di edge location, yang jarang diakses ditaruh di regional edge cache. Oke, jadi nggak langsung dibuang ya untuk si cache-nya itu. Oke, itu jadi kurang lebih untuk apa yang bisa saya sampaikan untuk yang modul 2 sekaligus modul terakhir untuk di malam hari ini. Oke, jadi di modul ini kita sudah cukup banyak ya membahas terkait dengan perkenalan dengan AWS. Jadi mulai dari modul yang pertama kita kenalan dulu dengan course-nya. Jadi untuk kursus kita atau course kita untuk beberapa hari ke depan ya tujuannya itu total ada 15 modul ya di situ. Kita baru bahas 2 di sini. Terus kemudian di modul kedua kita juga sudah membahas terkait dengan pengenalan dengan cloud architecting. Jadi kita sudah membahas tentang well architected framework. Kita sudah membahas juga terkait dengan
Kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan best practice dalam kita melakukan architecting di AWS. Oke, jadi melakukan desain solusi, best practice-nya seperti apa, sudah kita bahas juga. Terus kemudian kita juga terakhir tadi sudah membahas terkait dengan infrastrukturnya AWS dan bagaimana kita mendapatkan benefit dari situ. Oke, terutama dalam hal reliability. Jadi kita gunakan multiple availability zone paling tidak untuk meningkatkan availabilitas dari solusi yang akan kita gunakan, dari solusi yang akan kita um, tambahkan atau implementasikan di AWS. Oke, itu ya, itu untuk modul yang kedua. Jadi secara summary-nya, oke, nanti di sini kita sudah bahas terkait dengan cloud architecture. Jadi cloud architecture itu adalah blueprint ya. Jadi dia blueprint gitu, blueprint atau desain dari apa yang ingin kita bangun di AWS. Oke, terus kemudian nanti kita sudah bahas juga untuk bagaimana cara kita melakukan desain sama evaluasi arsitektur dengan menggunakan si well architected framework yang ada lima pilarnya. Jadi ada pilar cost optimization, ada reliability, ada operational excellence, kemudian ada performance dan security. Terus juga kita sudah membahas terkait dengan best practice dalam membangun solusi di AWS. Jadi nanti ada 10 best practice tadi ya yang udah kita bahas untuk kita bisa membangun solusi di AWS dengan baik dan benar. Dan terakhir, bagaimana caranya nanti kita memilih untuk meletakkan resource kita. Dengan cara kita coba amatin buat global infrastrukturnya AWS, terus kita tentukan di situ kita ingin menggunakan region yang mana. Kita ingin meletakkan resource kita di availability zone yang mana. Itu ya. Itu untuk yang modul kedua untuk malam hari ini. Dan jangan lupa, jangan lupa untuk complete the knowledge check. Bisa dicek di Academy, dicek di situ, diselesaikan untuk knowledge check-nya. Nanti kalau nggak diselesaikan nanti nggak dianggap selesai untuk di modul kali ini. Jadi silakan knowledge check-nya diselesaikan supaya nanti ini ya bisa dianggap sudah menyelesaikan atau sudah mengikuti untuk yang malam hari ini. Jadi itu. Terus kemudian untuk beberapa resource tambahan yang bisa dipakai untuk belajar, bisa dicek buat global infrastructure page-nya AWS, bisa dicek juga untuk interaktif global infrastructure map-nya. Jadi nanti kita ada kliknya ya. Jadi kita bisa klik, kita nanti bisa ngecek, oh ini ada beberapa availability zone, kayak gitu. Terus kemudian bisa dibaca juga buat well architected framework white paper-nya. Di situ ada beberapa konsep-konsep tentang well architected framework. Terus baca-baca lagi terkait dengan pilar-pilarnya yang ada di well architected framework. Jadi kayak security pilar, operational excellence pilar, reliability pilar, performance efficiency pilar, sama cost optimization pilar. Jadi untuk masing-masing white paper dari pilar-pilar itu silahkan untuk dibaca untuk menambahkan wawasan. Terutama terkait dengan kita desain untuk sebuah arsitektur atau solusi di AWS. Itu ya. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Sekali lagi, saya ucapkan selamat datang di kelas Architecting on AWS. Jadi ini adalah kelas gimana kita bisa membangun solusi dengan baik dan benar. Dan kita sudah kenalan dengan course-nya tadi. Kita juga sudah membahas sedikit perkenalan juga terkait dengan architecting juga. Ya, mungkin sekianlah untuk pertemuan kita di malam hari ini. Jadi kita masih kenalan-kenalan dulu ya. Untuk lebih seriusnya lagi, kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jadi mungkin itu dari saya. Saya ucapkan sekian. Terima kasih banyak untuk atensinya untuk hari ini. Selamat beristirahat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga kita sehat selalu, sukses selalu. Sampai ketemu lagi. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.